Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada. Gimana di hari libur ini, di akhir pekan ini, ada kegiatan apa saja? Oke, kalau tidak ada kegiatan yang cukup berarti, yuk join di Kampus Desa Indonesia. Di channel Kampus Desa Indonesia ini, kami punya acara namanya Mutiara Desa. Nah, pada hari ini kita akan berjalan-jalan ke Jawa Timur, tepatnya ke Kabupaten Pasuruan. Ada salah satu tempat rekreasi yang paling terkenal yang disebut sebagai Prigen. Tapi saya tidak bercerita dengan Prigennya. Tapi kita akan bertemu dengan orang Prigen. Namanya adalah Ibu Ani Ratul Koriah. Nah, beliau punya buku yang luar biasa yang bisa kita ulas. Kaitannya dengan apa? Katanya dengan ini. Nah, ini baju saya ini. Baju saya ini ngomong tentang Free Fire, sebuah game online. Tetapi bukan di game online-nya, tepatnya kita akan ngomong tentang permainan. Dan yang menarik, Bu Ani akan kita ulik pengetahuannya, keterampilannya, dan pengalamannya terkait permainan tradisional. Masih ingat engklek? Masih ingat dakon? Masih ingat bekelan? Gobak sodor? Pati lele? Atau yang lainnya? Coba, ada apa di balik itu semua? Kita akan berbincang dengan Ibu Ani. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita punya ritual. Jangan lupa klik, kemudian klik like, kemudian save, dan share channel Kampus Desa Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dari desa kita ada, dari desa kita kembali mengada, dan semoga Indonesia berjaya. Baik, kita sapa beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ani. Halo. Mic-nya Bu Ani. Mic-nya mungkin bisa di-on-kan. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya Indonesia. Alhamdulillah, salam budaya, namo budaya. Baik, Bu Ani. Bu Ani ini kan dikenal sebagai seorang pengusaha sosial. Salah satunya adalah tentang bergerak di bidang permainan tradisional. Ini bukan karena pengalaman sering dipermainkan kan? Atau sering bermain? Ada yang bermain. Oke, sering bermain. Baik, saya tertarik dengan buku yang pertama itu, buku Kitab Permainan Alam. Wah. Kitab Dolanan Alam. Kitab Dolanan Alam. Permainan Alam atau Bermain Alam? Dolanan. Dolanan Alam. Dolanan Alam. Ya. Kalau bahasa Indonesia permainan. Oke. Kalau di Jawa Timur dolanan, di Jawa dolanan. Jadi kitab Dolanan Alam itu kalau ditranslasi dalam bahasa Indonesia adalah buku permainan alam. Karena Bu Ani ini besar di lingkungan pegunungan, jadi Prigen itu hampir sama dengan kawasan Puncak Bogor, saudara-saudara sekalian, sahabat pembelajar sekalian. Di akhir minggu seperti ini banyak orang-orang urban dari Surabaya, dari Malang itu biasanya ke Prigen, ke kotanya Bu Ani. Mereka ada yang naik gunung, ada yang berkemah, ada yang ke air terjun atau berkuda, atau sekedar mencari jagung bakar dan roti bakar. Nah, sebetulnya kitab Dolanan Alam ini itu isinya apa toh Bu? Kitab Dolanan Alam ini menceritakan jenis-jenis permainan tradisional dari alam yang dikelompokkan dari batang, dari daun, akar, dan sebagainya. Apa saja isinya itu Bu? Isinya ini ada cara membuat permainan-permainan dari alam, bagaimana manfaat dari permainan itu, dan bagaimana cara memainkannya. Nah, permainan ini apakah ada syarat usia tertentu?
untuk Untuk memainkan. syarat ini untuk umum, Pak. Genre dari anak-anak sampai dewasa bisa main. Lebih tepatnya kalau anak-anak orang tuanya yang buatin mainan, terus anak-anak yang bermain kayak gitu. Jadi masih tetap dalam pengawasan orang tua ya bagi anak-anak di Ya, usia tertentu. ya. Oke, Bu, yang paling ikonik misalkan ini untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Karena saya nggak megang buku kitabnya, maka saya meminta untuk Bu Ani memberikan deskripsi. Jadi untuk anak usia 5 sampai 10 tahun itu yang ikonik kira-kira apa permainannya? Namanya dulu. 5 sampai 10 tahun ini ada permainan membuat mahkota dari daun ketela pohon. Terus membuat kuda lumping dari pohon itu pisang gedebok, Pak. Bahasa Indonesia, batang pisang. Batang pisang. Batang daun pisang atau batang pisangnya? Batang daun pisangnya. Oke. Kemudian apalagi yang ikonik, Bu? Yang menonjol dan mudah dikerjakan. Tema bunga. Di tema bunga ini ada membuat kutek alami untuk yang perempuan-perempuan. Terus membuat bando bunga rumput, itu mudah juga. Gitu. Tema buah, setiap tema mah ada apa ya? Ada yang muda, ada yang memang ada kategori untuk anak-anak yang usia SD maupun TK, ada yang mudah dan sulit kayak gitu. Oke, kemudian sebenarnya apa? Di setiap tema ada tema bunga. Ya, sebenarnya apa sih keunggulan permainan tradisional atau dalam kurung khususnya permainan alam ini dibandingkan dengan kaos yang sedang saya pakai ini, permainan yang ada di smartphone? Kalau kelebihannya permainan tradisional dibanding smartphone, yang pertama melestarikan budaya Indonesia ya Pak, khususnya permainan zaman dulu. Karena siapa lagi ya kalau bukan kita yang melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, kalau bermain gadget, anak jadi kecenderungan atau kecanduan. Jadi anak-anak matanya bisa nanti lama-lama bisa sakit. Atau ada yang anak kecil yang dulunya tidak berkacamata, anak didik kami, terus yang dulunya kacamata, sekarang tidak berkacamata. Karena kami juga punya program untuk anak yang kecanduan gadget, kayak gitu. Dan paling penting, anak bisa bersosialisasi dengan temannya, lebih kreatif, bertanggung jawab, lebih percaya diri. Banyak pengalaman-pengalaman kami, anak didik kami yang dulunya malu atau tidak percaya diri, sekarang luar biasa PD-nya. Dibuktikan dengan mengikuti festival atau lomba permainan tradisional kayak gitu. Oh, berarti ada festivalnya yang diselenggarakan setiap tahun kah? Atau setiap semester? Iya. Iya, jadi saya ingin menjelaskan secara rinci sebenarnya permainan tradisional apa yang olahraga tradisional sebagainya. Sebenarnya gini Pak ya, kan ini kan tentang pemberdayaan desa berbasis permainan tradisional untuk pengembangan motorik anak. Nah, ini ada di dusun, sebenarnya ada di dusun Pandelegan, Desa Sumberjo, Pandaan Pasuruan di Jawa Timur. Nah, setiap minggu ini, di masa pandemi ini, anak satu kali untuk latihan. Biasanya hari Minggu, mulai jam 9 sampai jam 11.30, seperti itu. Itu basisnya di Sanggar ya, Bu? Itu kami membuka kayak tempat untuk berlatih permainan tradisional untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa kayak gitu. Terus kegiatan ini tuh mengasah permainan tradisional ini, mengasah motorik kasar maupun halus untuk anak-anak. Motorik kasar itu apa aja sih? Motorik kasar itu ada olahraga tradisional, bagi belajar permainan tradisional sama outbound yang berhubungan dengan skill atau gerak kayak gitu. Kalau motorik halus ini berhubungan permainan kreatif seperti yang ada tercantum dalam buku Kitab Dolana Alam. Yang di buku ini nih lebih ke motorik halus.
Kalau yang di buku merah ini lebih ke olahraga tradisional atau motorik kasar kayak gitu. Jadi manfaat kegiatan ini anak lebih bisa kreatif, tidak pantang menyerah, lebih bertanggung jawab, banyak bertanggung jawab, terus dia lebih berani, dan banyak manfaat-manfaat yang didapat dari si anak ikut permainan kegiatan ini gitu. Itu Bu ya. Jadi memang arahnya itu lebih ke bagaimana si anak ini lebih aktif dalam bergerak sehingga motorik baik halus maupun kasarnya itu lebih terlatih. Karena kalau bermain dengan gadget yang terlatih hanya jari jemarinya saja Bu ya. Ini Pak, halus ini lebih ke motorik halus lebih ke daya pikir atau otak anak. Jadi anak lebih kreatif untuk lebih bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai gitu. Kalau motorik kasar lebih ke gerak. Nah, kami punya produk atau karya hasil dari pemberdayaan masyarakat kami. Salah satunya buku KDA ya, buku Pak Petra, game box, satu game box. Ini ada produk kami juga baru, ada board game, ada senam Mbak Petra juga, kayak gitu. Yang senam Mbak Petra ini senam permainan tradisional. Kemarin sempat diapresiasi dari Jakarta, dapat terbaik juga tingkat nasional. Senam permainan tradisional. Dan kebetulan kemarin saya juga ditunjuk jadi instruktur untuk badan pengawas Pancasila itu Pak. Jadinya ada sebuah kegiatan dan saya disuruh jadi instrukturnya. Tapi dengan banyak teman-teman juga dari komunitas dan lain-lain kayak gitu. Artinya melalui permainan tradisional ini bisa disisipkan juga filosofi atau nilai-nilai sosial. Begitu Bu? Iya benar banget. Oke, Bu, ketika anak itu tidak semua anak itu langsung tune in dengan permainan tradisional. Hal yang pertama kali yang bisa dilakukan untuk mengenalkan itu sehingga dia menjadi tertarik itu bagaimana, Bu? Kalau menurut pengalaman di sangkar permainan anak ini? Awalnya kami memang kalau permainan modern kan biasanya anak-anak lebih kayak sekarang lebih kayak lebih suka karena memang permainan modern ini anak-anak bisa lebih karena memang zamannya gitu ya. Kalau permainan tradisional anak kayak tidak karena mungkin jadul. Bagaimana dari tim-tim kami untuk mengenalkannya itu akan beberapa cara atau program. Dengan cara kami punya siasat untuk mengenalkan permainan tradisional itu. Salah satunya dengan kami juga ikut serta. Terus anak-anak nanti ketika bermain nanti anak-anak bisa tertawa dan berbahagia bersama, belajar sambil bermain kayak gitu. Menghasilkan sesuatu bisa dibawa pulang, bisa dijual itu juga. Untuk kitab dolanan alam dan buku permainan tradisional ini sebetulnya ditulis dari pengalaman berapa tahun sih Bu dalam proses pemberdayaan desa ini Bu? Kalau yang kitab dolanan alam ini pembuatannya hampir 1,5 bulan atau 2 bulan. Kalau yang buku Mbak Petra ini dari tahun 2000. Tadi tapi menulis pengalaman yang Bu Mbak Petra ini. Jadi anak-anak juga ikut. Anak-anak Mbak Petra ini juga ikut menulis di bagian testimoni. Nah ini. Jadi anak-anak yang dulunya kayak kecanduan gadget atau anak-anak yang dulunya kurang pede, sekarang alhamdulillah sudah banyak respon atau banyak perubahan positif bagi anak tersebut. Nah, ini banyak ada testimoni anak-anak ikut menulis. Jadi mulai tahun 2013 berdiri, 2015 ini mulai menggagas
menulis literasi buku tentang permainan tradisional. Oke. Bu Ali sendiri ketika melakukan proses inventarisasi permainan tradisional atau dolanan alam ini dilakukan dengan berapa orang tim, Bu? Tim. Tapi kami lebih segmennya pertama kali ke anak-anak, Pak, karena di desa kami ini kalau anak-anak karena saya memang basicnya lebih senang ke anak-anak, jadi saya lebih menggait atau lebih merangkul ke anak-anak. Nanti sejogjanya kalau si anak itu sudah dewasa atau sudah remaja, itu jadi seorang trainer lah. Trainer apa? Trainer outbound yang bisa diajak beberapa event acara ya kayak gitu di beberapa daerah kayak gitu. Jadinya setelah anak-anak kecil, anak-anak berlatih belajar, setelah itu ketika anak-anak sudah menguasai, anak-anak bisa ikut festival atau lomba permainan tradisional, terus ikut show-show, dan itu sangat orang tua impact-nya juga sangat senang karena anak pertama dari karakternya terbentuk yang pertama, yang kedua ya alhamdulillah anak juga dapat income dari dia show-show dan sebagainya kayak gitu. Selanjutnya ketika anak sudah dewasa remaja, anak akan dilatih atau dididik menjadi seorang trainer. Trainer apa? Trainer kalau kami trainer outbound untuk beberapa acara kayak gitu. Family gathering, outbound untuk anak dan sebagainya. Jadi sehingga pengalaman itu menjadi tertularkan ya dan diwariskan dari seorang senior katakanlah pembelajar senior pada pembelajar pemula atau pembelajar juniornya. Ada ketersambungan di sana, Bu ya. Oke, Bu. Iya. Sekarang ini misalkan ada request. Saya ingin mendidik anak saya untuk tidak berperilaku koruptif. Nah, apakah itu bohong, kemudian apakah itu menunda pekerjaan. Nantinya, saya ingin menumbuhkan karakter seperti itu. Kira-kira melalui permainan tradisional seperti apa? Atau permainan alam seperti apa yang bisa digunakan? Salah satunya permainan kalau di Jawa namanya cublek-cublek. Cublek suwung ini mengajarkan anak untuk tidak berbohong. Karena di permainan ini kan ada filosofinya. Oh, anak berarti untuk jujur. Nah, cublek-cublek suwung itu yang nah, nanti kan ada sirpong sebelah itu kan dia menyembunyikan sesuatu. Karena agar dia jujur untuk oh ini permainan ini. Nah, dia harus bisa jujur. Kalau dia bohong akan ketahuan. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak sekali manfaat atau filosofi atas permainan tradisional kayak gitu. Yang berbeda dari permainan saat ini atau gadget, game online kayak gitu. Oke, yang bisa dilakukan misalkan ini lagi ada orang tua kemudian ada anaknya melihat video ini. Hal permainan yang paling sederhana yang bisa dilakukan antara orang tua dan anak kalau dalam setting rumah dengan permainan tradisional atau permainan alam yang syarat akan nilai. Kira-kira apa, Bu? Diceritakan dari awal, Bu. Jadi biar ada yang praktek ini. Soalnya tolong diulangi, Pak. Permainan yang bisa dilakukan antara orang tua dan anak yang syarat dengan filosofinya. Satu saja. Jadi misalkan permainan apa yang bisa dilakukan saat ini dalam panduan jenengan, kemudian kita seolah-olah bermain, setelah itu kita lihat atau kita analisa apa sih nilai yang ada di balik permainan tersebut. Yang sederhana saja. Permainan dari kitab dolanan alam, Mbak ya, permainan dari membuat mahkota dari daun ketela pohon. Nah, ini ada bonding antara orang tua sama anak. Jadinya nanti ketika orang tua misal ketika masak ya, ketika dia masak selesai kan ada batangnya yang tidak terpakai atau
apa yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk permainan anak kayak gitu. Jadinya ada bonding yang paling penting yaitu untuk permainan sih banyak sekali tercantum dalam buku Kitab Dolanan Alam. Untuk menjelaskan satu persatu cukup perlu waktu yang cukup banyak kayak gitu kan, Pak. Yang tidak banyak menggunakan alat, Bu. Jadi ini misalkan saya dengan anak saya sekarang ya, kita lagi ngobrol, kemudian jenengan memberikan tutorial misalkan, ayo kita bermain apa saja lah. Kita akan mengikuti tutorial jenengan, kemudian kita bermain bersama. Bisa enggak ini? Kita praktek maksudnya. Oh iya bisa. Anaknya usia berapa, Pak? Kalau yang di belakang saya ini masih usia 2 tahun, Bu. Enggak, misalkan dengan anak usia 5 tahun. Nah, jenengan sebutkan saja satu permainan, kemudian coba kita berikan tutorialnya sehingga siapapun yang melihat video ini kemudian bisa langsung praktek hal yang sederhana. Iya, ini sudah saya. Yang pertama siapkan dulu anaknya ya, Bu. Siapkan anaknya dulu sama orang yang akan bermain. Oke, kalau masih belum punya anak segera cari pasangan. Ini buat orang-orang yang jomblo. Sebelum kita memulai permainan orang tua dan anak, kalau memang belum punya anak, cepat bikin anak. Kalau belum menikah, cepat cari pasangan. Jadi cari pasangan bagian jomblo, kemudian menikah, bikin anak. Setelah itu baru kita mulai bermain dengan anak. Misal membuat itu ya Pak ya, misal membuat kacamata dari janur. Kacamata dari janur, pakai alat Bu, pakai bahan. Ya, pakai yang tidak pakai bahan ya. Ya, yang nggak pakai bahan. Permainan. Ini Pak, bisa permain kayak gini, terus pakai tangan ya. Nah, ini keren ini. Oke. Ya, terus misal yang ini sama ini set gini. Oke, para pelajar sekalian di rumah, kita menggunakan jari kita. Nah, ini ya. Jari metal ini ya. Gimana, ya. Bu? Jadi, ini namanya apa dulu? Namanya apa dulu, Bu? Apa ya? Permainan tangan pokoknya, Pak. Permainan tangan. Ini namanya bermain tangan. Jadi alat tubuh dimanfaatkan untuk Saya perjelas dulu untuk para pembelajar sahabat kampus desa semuanya. Jadi kita bermain tradisional antara orang tua dan anak. Namanya permainan tangan. Bukan permainan tangan antar orang tua, antar ayah dan ibu yang di malam hari, bukan. Jadi ini permainan tangan orang tua dengan anak. Oke, siapkan jarinya seperti ini. Kemudian Bu. Ya. Kanan yang ini ya, yang ini. Oke, telunjuk. Ini A, ini B ya. Oke. A. Tangan kanan adalah A, tangan kiri adalah B. Yang shoot dulu, pin shoot. Yang siapa yang main dulu? Sweet. Oh. Shoot itu bahasa Jawa versi Jawa Timuran, khususnya Pasuruan. Ya. Tapi kalau bahasa internasionalnya sweet. Ya Bu ya. Sweet, oke. Jadi main dulu. Sweet itu untuk menentukan siapa yang bergerak duluan. Apakah bagian A ini atau bagian B? Ya. Ini gajah, ini orang, ini semut ya, ibaratnya. Oke. Ya, Ibu jari mewakili, merepresentasikan gajah, telunjuk apa Bu? Representasi apa? Orang, kemudian kelingking. Semut. Kelingkingnya merepresentasi semut. Oke. Ya. Orang ini semut gini. Di bagian kanan yang merepresentasi orang menganu semut di bagian B. Menganu itu apa, Bu? Mendolit, menginjak. Atau menangkap bahasanya. Semut. Atau mencolek. Ya. Menginjak. Menginjak semut di kelompok B. Ini berarti. Terus gantian kelompok B pilih. Saya kepingin yang jempol. Gajah.
Oh, lapak gajah, oke. Kelompok B kemudian menunjuk orang di kelompok B untuk naik gajah. Ya. Nih, oke. Ganti lagi yang A ya, mematikan yang orang ibaratnya. Oke, kemudian yang A sakit hati gajahnya ditunggangi maka dia menyerang orang di kelompok B. Oke. Ya. Yang mematikan satu lagi, yang semut. Oke, kemudian B nggak mau tinggal diam, akhirnya B menginjak semut di kelompok A. Hasil akhirnya? Berarti yang menang yang B. Yang gajah. Antara gajah dan orang ternyata menang gajah, teman-teman. Oke, Bu, ini sebenarnya apa sih yang dipelajari dari game permainan tangan ini? Ya, filosofinya dari permainan ini antara semut, gajah, sama orang, kita sebagai makhluk hidup ini ciptaan Tuhan, seharusnya kita juga menghargai makhluk hidup, antara lain meskipun dia besar, dia kecil, harus dihargai kayak gitu. Dan yang paling penting boleh sombong, karena kalau sombong kayak ini menang karena duluan kan Pak, karena ini menang apa pasti menang, tapi ternyata yang menang yang sebelah kiri. Berarti gini, tidak melulu yang pertama kali atau yang awal itu selalu menjadi pemenang. Nah, ini teman-teman, ini kata kunci nih. Jadi jangan berebut duluan, terutama pada para pengendara sepeda motor atau mobil ketika di lampu merah. Tidak perlu menjadi yang terdahulu. Kita bukan pembalap. Nenek moyang kita itu pelaut, bukan pembalap. Jadi nggak perlu menjadi yang terdepan. Gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, ternyata Tuhan menciptakan makhluk hidup itu bermacam-macam dengan kelebihan dan kekurangan. Tidak peduli Anda kecil, Anda tengah, ataupun Anda besar dalam ukuran, setiap makhluk mempunyai kelebihan. Yang mediocre, yang ada di tengah, itu bisa menunggangi gajah. Meskipun juga bisa diinjek gajah. Gitu Bu ya. Yang kecil itu bisa dipilih tes sama gajah dan nama orang, tetapi bisa menang nggak Bu? Yang kecil ini, yang kelingking tadi, semut tadi. Ya, bisa. Nah ini ada trik-triknya sebenarnya, tapi nanti triknya nggak dibocorin nih. Oh. Ada triknya. Jadi biar ini ada triknya. Misalkan Bu, kalau yang kecil itu menangnya lawan apa Bu? Si semut kecil ini sama gajah. Bu, gajah. Ternyata yang paling kecil pun bisa mengalahkan yang paling besar. Gajah bisa dimenangkan oleh gajah melawan manusia menang gajah ya kan. Manusia melawan semut menang manusia. Semut melawan gajah menang semut. Gajah sama manusia, yang besar sama yang tengah menang yang besar. Oke, itu masuk akal. Yang tengah lawan yang kecil menang yang tengah. Oke, karena dia masih lebih besar dalam ukuran. Tetapi ketika yang paling besar dengan yang paling kecil itu dihadapkan, ternyata menang yang kecil. Jadi para pembesar, Anda jangan terlalu arogan, karena Anda bisa dipelantingkan dengan yang kecil. Hidup grassroots, nah, hidup rakyat desa. Ibarat rakyat sama pemimpin itu ya. Nah, jadi pemimpin itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Yeah. Pemimpin itu bukan penguasa atas rakyatnya, tetapi it's supposed to be menjadi pelayan bagi rakyatnya. Karena pemimpin bisa tersandung apabila rakyatnya bisa memberikan perlawanan. Hati-hati, jangan sampai kita menyakiti rakyat kita, karena rakyat itu bisa menggigit meskipun Anda besar. Itu adalah filosofi yang ada di dalam permainan ini. Sederhana, meskipun pada pada penerapannya dia hanya punya tiga instrumen,
tetapi ada tipsnya, ada beberapa kombinasi kira-kira Bu. Kombinasi skenario. Ada 27 skenario permainan kira-kira ini? 12-an. Oh, ada 12 skenario, sehingga hal yang sederhana pun bisa diskenariokan dalam adegan-adegan yang berbeda. Dan tentunya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada triknya, sama dengan hidup kita sih. Hidup kita itu sebagai apapun pasti punya trik, punya tips. Jadi ternyata memang permainan sederhana itu bisa mengajarkan banyak hal pada diri kita. Bu kita silakan juga ini dilatih di rumah. Gimana Bu? Dari tubuh kita ini bisa dibuat untuk permainan Pak. Jadi mulai Nah ini menarik Bu. Jadi permainan tubuh. Gimana Bu? Itu. Jadi nggak hanya dengan alat, tapi dengan tubuh juga bisa. Salah satunya dengan permainan tangan tadi kayak gitu. Nah ini kami juga di masa pandemi ini ya, kami punya permainan cocok. Ya salah satunya ini board game kami nih. Jadi mainan kartu kayak Uno ceritanya ini. Jadi ini tentang permainan tradisional Indonesia. Jadi ini jadinya ada pulau-pulau, ada jenis-jenis permainan. Satunya ada permainan Marpendes kayak gini. Apa itu Marpendes? Marpendes dari Sumatera Utara. Oh. Jadi ini permainan-permainan yang dihimpun dari Sabang sampai Merauke dalam bentuk kart kemudian dimainkan. Iya, board game. Nah, ini akan kami lakukan. Iya. Pulau Sumatera, nah dan lain-lain. Nah, cara seperti kayak permainan Uno, tapi nanti cara bermainnya beda. Artinya kan di masa pandemi ini kita lebih di rumah. Nah, ini lebih asik nih permainan tradisional dengan cara board game permainan tradisional ini. Permainan tradisional Indonesia maksudnya. Kayaknya kami tim Kampus Desa Indonesia memang harus berkunjung ke Pasuruan, ke Jawa Timur, menemui Bu Anik dan tim, kemudian memvideokan beberapa permainan yang menarik ini. Salah satunya adalah board game ini. Karena siapa tahu board game ini bisa menggeser permainan Uno, yang memang sebetulnya permainan Uno juga ada manfaatnya sih kalau mau digali. Tetapi kalau bermain board game yang versi Indonesia ini, versi permainan tradisional ini, kayaknya jauh lebih menantang. Apalagi sudah ada produknya. Nanti bagi pembelajar Kampus Desa Indonesia yang hadir di forum ini, silakan memberikan komen kalau memang dibutuhkan. Kampus Desa akan meliput ke Pasuruan, meskipun jauh kami akan terbang ke Pasuruan. Gitu Bu ya, boleh Bu kami ke Pasuruan? Bisa siap, silakan monggo. Bisa videonya kami bisa diakses di IG kami @tradisional_bapetra atau di website Bapetra. Kalau ingin tahu tentang kami tentang Bapetra permainan tradisional Indonesia kayak gitu. Oke, itu akan sangat menarik sekali. Ada di Instagram @bapetra_Indonesia. @tradisional_bapetra. Oh, @tradisional_bapetra. Bapetra tadi itu buku belajar permainan tradisional. Baik. Nah, kenapa belajar? Karena dari usia muda sampai tua kita tetap belajar kayak gitu. Nah, dari usia tua sampai muda kita tetap belajar atau bermain, atau bermain, belajar atau bermain. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Oke. Enggak, kadangkala memang terutama pada orang-orang dewasa ini, Bu Ani, kita itu kadangkala lupa cara bermain. Sehingga kita memang harus kembali belajar bermain. Iya, karena memang hidup ini sebenarnya permainan. Ada yang terlalu serius menghadapi hidup ini, Bu. Banyak. Ya. Banyak. Jadi kami di Kampus Desa Indonesia itu mempunyai banyak jaringan, berinteraksi dengan banyak orang, dan seringkali orang yang kita temui itu terlalu serius dengan hidupnya.
terlalu serius dengan peran yang dimainkan seakan-akan peran itu adalah kesungguhan hidup, padahal dunia ini sendiri, kehidupan itu adalah sebuah permainan. Jadi kalau Anda terlalu serius itu artinya Anda harus belajar bermain lagi. Dengan apa? Dengan permainan tradisional. Jangan yang mahal-mahal. Begitu Bu ya? Iya. Betul lah Bu. Ya, Bagus ya. Oke. Bu, ini ada request dari Rektor Kampus Desa Indonesia. Ada nggak permainan yang dengan bernyanyi? Kalau ada tolong dicontohkan. Ya ada permainan cublek-cublek suwung dari Jawa. Bu Ani ada tim nggak di situ? Ada berapa orang di situ? Ini ada 2 orang. Kalau dua orang di depan kamera kemudian nyanyi jublak-jublak suwung. Saya nggak tahu Bu jublak-jublak suwung itu. Ayo biar seru. Sebentar ini dikasih mungkin backsound-nya. Ya, jublak-jublak suwung ini selain bernyanyi apakah ada gerakan khusus? Ada, tapi cukup 3, tapi lebih dari 2 orang Pak Arusan. Kami pun juga punya atau apa ya, sound tentang permainan tradisional juga, permainan tradisional anak. Nah, kalau jublak suwung bisa 2 sampai 4 ya. 2 orang, 3 sampai 4 maaf. Kalau 2 kurang. Gimana 2 kurang. Itu nggak ada orang lagi di situ Bu? Nggak ada. Yang itu aja Pak ya. Oke. Yang satunya apa mungkin apa ya? Contohnya nggak bisa. Satunya yang duduk di sini duduk apa ya? Kayak sujud gitu loh orang Islam. Kalau orang atau bahasa umumnya tengkurap gitu loh Pak. Menunduk. Merunduk. Ya ini 4 orang ya. Yang 3 melingkar di sekitar orang situ. Terus nyanyi kayak gini. Cublak cublak suweng, suwenge tinggal lemper. Ambu ketundung kudel. Bolera lirik sapong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Yang 3 ini menyembunyikan sesuatu di tangannya. Pilih temannya, dia yang tengkurap itu menebak siapa ya yang menyembunyikan biji atau uang atau apapun itu di tangannya salah satu teman yang tadi 3 itu. Oh, sebelumnya benda ini ada di punggung yang menunduk tadi Bu ya? Ya, dijalankan dengan ini tangannya orang 3 di atasnya yang menunduk. Cublak suweng tinggal mabu ketunduk kudel pa empolera lere sopong guyun dele ake sirpong lah ini menyebut apa yang menebak di terka itu nanti. Kalau tebakannya dia yang jadi, kalau muter lagi untuk kejujuran anak juga, kejujuran orang dewasa bisa gitu. Ada di lagu kami juga Cublek-cublek suwung ini di bait lirik lagu Bapera permainan tradisional itu juga ada ini. Zaman sekarang orang jujur langka, terlalu cinta harta awas celaka. Ayo rek selalu belajar jujur lewat permainan cublek-cublek suwung tempo dulu. Lah itu salah satu permainan cublek suwung. Kami juga punya lirik lagu Bapetra, lirik lagu Ayo Bermain juga kami punya. Senam Bapetra, senam permainan tradisional itu kami kreasikan antara senam dengan gerakan permainan tradisional. Kami juga sudah punya juga, bisa diakses juga di YouTube. Kalau di YouTube di channel apa Bu? Nah ini untuk yang apa ini? Yang untuk yang lagu Bapetra sudah ada di YouTube. Untuk yang senam Bapetra ini masih apa ya, dalam proses. Oke. Itu karena bukan hak cipta ya kan Pak. Nanti kami masih akan ini. Baik. Kayaknya menarik, itu akan kami tunggu senam Bapetranya karena senam ini termasuk apa tadi di BPIP Bu ya?
diinstrukturkan di BPIP. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Bu, yang paling menonjol dari obrolan kita semua ini? Yang paling, yang mungkin apa ya, kalimat atau kata terakhir ya, bukan ya, kata-kata untuk pesan ya, generasi penerus bangsa, mari kita lestarikan budaya Indonesia, karena siapa lagi kita yang melestarikan budaya kita, Indonesia. Salam Indonesia, lestarikan budaya Indonesia. Sehat bugar. Jaya. Saya, oke. Terima kasih atas obrolannya, Bu Ani. Baik, sahabat pembelajar Kampus Desa dimanapun Anda berada, itulah kita perbincangan dengan Bu Ani Rotul Koriah, seorang pelestari budaya, seorang pendidik komunitas, seorang pembelajar sekaligus pembaharu. Tidak jauh-jauh menggunakan media yang ada di sekitar kita untuk belajar melalui permainan tradisional. Hidup ini adalah sebuah permainan seperti yang saya sebutkan tadi, maka kalau Anda tidak bisa menikmati hidup, itu artinya Anda kurang bermain. Mari kita lestarikan permainan tradisional yang ada di lingkungan kita. Belajar dari lingkungan, belajar dari alam, dan kita akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Terlepas dari itu semua, ternyata budaya Nusantara menyimpan banyak strategi untuk mendidik generasinya. Salah satunya adalah melalui permainan tradisional yang terwariskan turun-temurun. Jangan lelah untuk menginventarisasi, jangan lelah untuk mempraktekkan, dan jangan lelah untuk mendokumentasikan. Karena kehilangan budaya, kehilangan sejarah, sejatinya adalah kehilangan identitas. Sahabat pembelajar Kampus Desa dimanapun Anda berada, kita akan kembali pada serial berikutnya di Mutiara Desa. Tetap semangat, tetap belajar, dan tentu saja tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kemudian jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak berguna. Lakukan aktivitas yang berguna, salah satunya adalah belajar melalui Kampus Desa Indonesia. Jayalah Indonesiaku. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih.